Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safitri dengan NIM 22080650106 dari kelas DKV 2B dengan program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Di sini saya akan membahas terkait metode evaluasi dalam metodologi desain dengan dosen pengampu Bapak Dian Cahyadi, SSN MDS. Proses desain terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Setiap tahapan memiliki peran dan kegiatan yang berbeda dalam mengembangkan dan menghasilkan produk atau proyek desain. Yang pertama, praproduksi. Praproduksi ini meliputi analisis kebutuhan, yaitu tahap awal dalam proses desain di mana kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan persyaratan proyek ditentukan dan dipahami secara mendalam. Kedua, riset dan perancangan konsep. Riset dan perancangan konsep ini melibatkan eksplorasi dan pengembangan konsep desain awal berdasarkan analisis kebutuhan, ide-ide yang diperoleh, sketsa yang dibuat, dan prototipe konsep awal. Ketiga, evaluasi dan validasi. Konsep desain dievaluasi berdasarkan kriteria dan tujuan desain yang telah ditetapkan. Feedback dari pengguna atau pemangku kepentingan juga dapat digunakan untuk memperbaiki dan memvalidasi konsep desain sebelum memasuki tahap produksi. Selanjutnya, tahap produksi. Perancangan detail konsep desain yang telah disetujui dikembangkan lebih lanjut dalam detail teknis, termasuk spesifikasi, ukuran, dimensi, material, hingga fitur lainnya. Selanjutnya, pembuatan prototipe. Prototipe fisik atau digital dibuat untuk menguji desain secara praktis. Prototipe ini memungkinkan identifikasi masalah potensial, pengujian fungsi, dan perbaikan desain sebelum produksi massal. Terakhir, produksi massal. Setelah desain dan prototipe telah divalidasi, produksi massal dimulai. Ini melibatkan pembuatan produk dalam jumlah besar sesuai dengan desain yang telah ditetapkan, menggunakan teknik dan proses produk yang relevan. Pasca produksi. Yang pertama, distribusi dan peluncuran. Produk siap untuk didistribusikan dan diluncurkan ke pasar atau digunakan dalam proyek yang relevan. Distribusi dan pemasaran dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pemeliharaan dan dukungan. Setelah produk diluncurkan, pemeliharaan dan dukungan teknis mungkin diperlukan untuk memastikan kinerja dan kepuasan pengguna yang optimal. Terakhir, evaluasi dan perbaikan. Setelah produk berada di pasar, evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja produk dilakukan. Umpan balik dari pengguna dan data pasar digunakan untuk memperbaiki desain dan memperbaiki iterasi berikutnya. Proses desain merupakan siklus yang berkelanjutan dan iteratif, dengan setiap tahap saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Penting untuk memahami dan mengelola setiap tahap dengan cermat untuk mencapai hasil desain yang sukses dan memenuhi kebutuhan pengguna serta tujuan bisnis. Sekian, terima kasih.